Siapa yang akan menyelamatkan bumi? Banyak orang prihatin karena merasa bahwa manusia sedang merusak bumi, sehingga kehidupan di bumi ikut terancam. Para pakar lingkungan berpendapat bahwa sekarang, lebih dari yang sudah-sudah, semakin banyak spesies hewan dan tumbuhan bisa punah, dan keragaman makhluk hidup di bumi juga bisa berkurang drastis akibat ulah manusia. Kalau begitu, apakah manusia akan terus merusak bumi? Atau apakah suatu hari nanti mereka akan bersahabat dengan alam? Bisakah manusia menyelesaikan masalah ini? Banyak pakar yakin bahwa manusia sebenarnya bisa melindungi bumi dan menjalani hidup yang ramah lingkungan. Tapi untuk itu, mereka harus membuat perubahan dalam banyak bidang sekaligus, antara lain mengelola lahan kering, lahan basah, hutan, dan laut dengan cara yang lebih baik, menyesuaikan cara-cara bertani dan mengganti sumber energi, mengubah caranya makanan diproduksi dan dibagikan, supaya tumbuhan menjadi bahan makanan yang lebih utama daripada daging dan ikan, dan supaya makanan yang dikonsumsi ataupun yang dibuang bisa berkurang. Menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada harta materi. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemerintah, kalangan bisnis, dan orang-orang di masyarakat bisa diharapkan untuk bekerja sama membuat perubahan besar-besaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Atau apakah itu mustahil karena ada orang-orang yang sangat serakah, egois, dan tidak peduli dengan masa depan? Ada harapan. Dengan membaca Alkitab, kita bisa yakin bahwa bumi ini punya masa depan yang cerah. Alkitab menjelaskan kenapa upaya manusia saja tidak cukup untuk menyelamatkan bumi. Selain itu, Alkitab menunjukkan perubahan apa yang sebenarnya harus dilakukan dan bagaimana perubahan itu akan terjadi. Kenapa upaya manusia saja tidak cukup untuk menyelamatkan bumi? Pencipta bumi ini adalah Allah Yehuwa, dan Dialah yang memberi manusia tanggung jawab untuk mengurusnya. Catatan kaki mengatakan, Yehuwa adalah nama Allah. Akhir catatan kaki. Jadi, mereka baru bisa berhasil melakukan tugas itu kalau mereka menaati arahan pencipta mereka. Tapi masalahnya, mereka tidak mau mendengarkan Yehuwa dan lebih suka membuat keputusan sendiri. Padahal tanpa bimbingan Yehuwa, manusia tidak sanggup mengurus bumi ini, dan semua upaya mereka hanya akan mendatangkan sedikit hasil. Perubahan apa yang harus dilakukan? Allah akan bertindak supaya bumi tidak terus dirusak manusia. Caranya bukan dengan memperbaiki pemerintahan atau masyarakat yang merusak planet ini, tapi dengan menggantinya. Karena itulah Yehuwa berkata, "Lihatlah, aku membuat semuanya jadi baru." Wahyu 21 ayat 5. Bagaimana perubahan itu akan terjadi? Yehuwa akan mengganti pemerintahan manusia dengan pemerintahan di surga yang disebut kerajaan Allah. Rajanya adalah Yesus Kristus, dan Dialah yang akan memerintah bumi. Sewaktu kerajaan Allah memerintah, manusia akan belajar untuk hidup sesuai standar Allah. Karena mereka mendengarkan Sang Pencipta dan mengikuti bimbingannya, mereka bisa melestarikan alam. Alkitab memberitahukan apa saja yang akan dilakukan kerajaan Allah supaya rakyatnya bisa hidup bahagia tanpa merusak planet ini. Pemerintahan itu akan menyediakan makanan untuk semua orang, memulihkan sumber daya alam, memastikan adanya hubungan yang baik antara manusia dan binatang, mencegah bencana alam. Anda bisa yakin bahwa kerajaan Allah akan segera membuat perubahan-perubahan ini. Untuk keterangan lebih jauh, baca artikel Kapan Kerajaan Allah akan Memerintah Bumi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Memang kita berharap kerajaan Allah nantinya akan menyelesaikan semua masalah lingkungan hidup. Meski begitu, ada yang bisa kita lakukan sekarang untuk menunjukkan bahwa kita menghargai planet kita ini. Misalnya, kita bisa menghemat sumber daya dan mengikuti aturan daur ulang di daerah kita. Brad pernah menjadi penasihat di bidang lingkungan hidup. Apa yang dia pelajari membuatnya sadar bahwa Sang Pencipta memang ada dan akan bertindak untuk menyelamatkan bumi. Bacalah kisahnya.
saksi-saksi Yehuwa sangat menghormati pencipta mereka. Jadi, dalam proyek-proyek pembangunan besar yang mereka lakukan, mereka memakai teknik membangun yang ramah lingkungan. Untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan, tontonlah video rancangan yang ramah lingkungan mendatangkan hormat bagi Yehuwa. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bumi. Kejadian 2 ayat 15. Allah Yehuwa menempatkan pria itu di Taman Eden untuk menggarap dan mengurus taman itu. Artinya, Allah memberi manusia tugas untuk mengurus bumi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan kuasailah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, binatang yang terbang, dan binatang yang hidup di darat." Artinya, manusia dipercaya untuk mengurus binatang. Yesaya 45 ayat 18. Inilah yang dikatakan Yehuwa, pencipta langit, Allah yang benar, pembuat bumi, Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya kokoh, yang menciptakannya bukan tanpa tujuan, tapi membentuknya untuk ditinggali. Akulah Yehuwa dan tidak ada yang lain. Artinya, kehendak Allah masih sama, yaitu agar bumi ditinggali oleh orang-orang yang mau melakukan apa yang Dia inginkan sejak semula. Mazmur 37 ayat 29. Orang-orang benar akan memiliki bumi, dan mereka akan tinggal di situ selamanya. Artinya, orang-orang yang mengikuti standar Allah bisa hidup selamanya di bumi. Mazmur 98 ayat 6-8. Bersoraklah di hadapan Raja, Yehuwa, semoga laut dan segala isinya bergemuruh, juga bumi dan semua yang tinggal di sana. Semoga sungai-sungai bertepuk tangan, semoga gunung-gunung bersorak bersama-sama. Artinya, ketika Allah memerintah, kondisi lingkungan di bumi akan sangat baik.